Assalamualaikum teman-temanku semua. Kembali lagi dengan aku di channel Farzan di Kita Printing. Oke teman-teman, jadi pada video kali ini aku akan menjawab pertanyaan teman-teman sekalian yang bertanya kepada aku, lebih bagusan mana jadinya? Kita harus sablon menggunakan Voliflex atau DTF? Kira-kira mana bagus? Kira-kira mana yang lebih tahan? Mana yang lebih awet? Karena aku pernah nyablon di sini satu warnanya, tapi kok luntur. Karena aku pernah nyablon sini baru 2 minggu atau 1 bulan. Kok udah retak-retak ya? Nah, jadi karena banyak pertanyaan seperti itu, termasuk konsumenku, jadi aku akan bahas pertanyaan itu di video ini. Jadi buat teman-teman, simak terus video ini, jangan di-skip, supaya teman-teman sekalian sedikitnya bisalah sharing-sharing denganku, supaya teman-teman sekalian bisa menemukan tempat-tempat sablon yang betul-betul sesuai dengan hati teman-teman sekalian, supaya tidak tertipu, supaya tidak termakan omong-omongan vendor yang memanis-maniskan atau membangga-banggakan usahanya. Oke, kita lanjut. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, nah pertanyaan itu menuju ke video kita sebelumnya tentang sablon digital yang aku gunakan selama ini, sablon Voliflex dan sablon DTF. Kita akan bahas itu juga. Kita singgung ke video yang lama bahwasanya kelebihan dan kekurangan itu kita miliki masing-masing, baik di Voliflex ada, baik di DTF ada. Jadi kita tidak bisa mengunggulkan satu produk. Jadi kita harus kupas tuntas di video kali ini. Oke, buat teman-teman sekalian yang betul-betul belum paham, silakan simak video ini sampai habis, jangan di skip, supaya teman-teman sekalian tidak tertipu lagi pada saat order kaos tim, order kaos komunitas. Supaya teman-teman sekalian juga paham ketika teman-teman sekalian punya modal untuk buka usaha seperti ini. Jadi tidak meraba lagi. Coba dengarkan video kali ini. Tapi minta izin dulu untuk para suhu atau para senior yang sudah duluan menjelaskan seperti ini. Izin, aku juga ingin berbagi pengalamanku selama usaha sejak 2018. Oke, langsung saja kita akan bahas di video kali ini. Nah, yang akan aku bahas di kesempatan kali ini sambil menjawab pertanyaan dari teman-teman sekalian, bahwasanya apa sih yang harus kita pilih, sablon Voliflex atau sablon DTF? Nah, kita jelaskan ya satu persatu. Kalau teman-teman sekalian sablonnya cuma satu warna, contohnya seperti nama di punggung, di baju bola, atau buat istilahnya melabelkan entah parkir, entah petugas ini, entah apa, cuma satu warna dan tidak banyak, kurang lebih misalnya di bawah 1 lusin. Kalau saran aku sebagai yang punya pengalaman lebih di sini kurang lebih 5 tahun, aku sarani pakai metode Voliflex. Karena apa? Voliflex itu elastis tapi dia lebih tebal daripada DTF. Jadi dia akan memungkinkan keawetannya lebih lama daripada DTF, dan proses pengerjaannya tidak terlalu sulit karena di kita pengerjaannya tergantung jumlah banyaknya. Jadi kalau cuman di bawah selusinnya, mengcutting itu masih terbilang mudah lah, tidak terlalu sulit. Tapi kalau buat teman-teman yang mau order, kita juga harus bertanya kepada yang punya sablon. Kalau memang pakai Voliflex jenis apa, Voliflex ini baru atau sudah stok lama, itu juga harus kita pertanyakan kepada yang punya sablon, supaya kita betul-betul mendapatkan hasil sablon yang maksimal. Jadi itu satu untuk Voliflex. Nah, misalnya teman-teman sekalian banyak nih sampai 2 lusin, tapi sikit, cuman misalnya bacaan di dada atau bacaan di belakang gitu aja, walaupun banyak tapi satu warna, aku tetap nyarani tetap pakai Voliflex. Karena apa? Karena pengerjaannya juga bisa digunakan menggunakan mesin cutting. Jadi kita tidak akan menguras kantong atau menguras waktu untuk lempar ke vendor-vendor DTF. Dan ini akan lebih tahan kalau menggunakan Voliflex ini. Apalagi kalau istilahnya jangka waktu setahun 2 tahun, mudah-mudahan Voliflex itu masih aman di baju, tidak mudah lepas lemnya, tidak mudah keletek, kecuali bagian sudut-sudut tertentu kena setrika, itu akan mengelentek dengan sendirinya. Selanjutnya apa bang? Kalau misalnya posisinya kita tetap mau Voliflex, intinya kita tidak ada warna gradasi, tidak ada warna raster, tidak ada warna yang nggak ada di warna yang disediakan. Nah, Voliflex ini sudah ada warna disediakan. Misalnya ada 20 warna, baik itu warna neon ataupun warna solid biasa, atau silver atau apa, bisa 20. Nah,
Di antara 20 itu aja yang bisa kita pilih warnanya. Tidak bisa kita bawa desain, tentukan, bang aku mau sablon dengan warna ini. Kalau di Voliflex stok kita nggak ada, berarti tidak bisa warna itu. Jadi kita sesuaikan warna yang ada. Nah, disitulah yang harus kita perhatikan. Untuk kekurangannya, yaitu tadi, dia tidak bisa foto, dia tidak bisa raster, dia tidak bisa warna gradasi. Dia hanya bisa 1-2 warna yang terpisah, tidak bisa gabungan. Kalaupun ditempel ya bisa, cuman tidak bisa warna gabungan. Nah, itulah kekurangan dari Voliflex. Terus Voliflex ini lebih mahal. Nah, bahan Voliflex ini lebih mahal dikarenakan apa? Karena dia sudah dilapisi lem, dia sudah dilapisi masking, dia sudah terpercaya untuk sablon-sablon jersey nasional. Cuman itu tadi kekurangannya, dia hanya warna-warna yang sudah disediakan yang bisa kita sablon. Selanjutnya, kalau misalnya ada penawaran untuk DTF, bagaimana bang kita mempertanyakan itu kepada tukang sablon? Nah, kalau saran aku, tanyakan. Kalau memang sablon digital itu harus DTF, kita pertanyakan juga DTF-nya itu bagus enggak powdernya, bagus enggak tintanya, bagus enggak lemnya. Itu harus kita pertanyakan. Tapi kalau memang dia menyatakan bagus, nah kita juga harus lihat desain. Kalau memang desain kita memang diharuskan menggunakan foto, menggunakan logo yang banyak warna, ya kita mau nggak mau tetap harus DTF. Kenapa? Cuman itu solusi sablon yang express, yang bisa banyak warna, full color, yang bisa pakai foto. Selain dari itu, yang aku alami sekarang ini yang nggak ada. Jadi ketika teman-teman sekalian mau nyablon ini buat event atau buat organisasi ataupun acara apapun, kalau memang diharuskan logo itu warna full color ataupun ada gambar ataupun untuk kaos ulang tahun, ya kita tetap harus pakai DTF apapun ceritanya. Mau dengan alasan tapi cepat rusak, tapi cepat ngelentek, ya kita mau nggak mau. Kenapa? Kita sendiri yang memilih motif desain dengan full color. Nah, full color itu adanya di DTF. Tapi kalau saran aku, kalau cuman pemakaian seminggu sekali, terus cucinya dikucek-kucek, kalaupun mesin cuci pun sekali-sekali, kayaknya masih aman sih. Karena aku ada baju yang udah sampai 3 tahun masih aman. Kenapa? Karena ya perawatannya dijaga, tidak terlalu dipakai setiap hari, tidak terlalu dicuci yang berkali-kali. Jadi itu juga mempengaruhi hasil sablon itu sendiri, kualitas itu sendiri. Ketika sudah sering kita gunakan, pastinya kan cepat rusak. Nggak mungkin lah kita sering gunakan baju itu tetap bertahan lama sampai bertahun-tahun, ya kan. Jadi itulah yang bisa aku berikan kepada teman-teman sekalian. Ketika untuk menyablon, kita juga harus pastikan desain kita seperti apa, motif kita seperti apa, dan kita keperluan ini jangka panjang atau hanya sekedar event 1-2 hari aja. Ketika kita sudah menentukan itu, baru kita tanyakan ke tukang sablonnya. Kalau udah rasa cocok, oke, kita gas. Karena apa? Karena kadang banyak yang konsumen ini dia tidak tahu, sehingga beberapa vendor atau tukang sablon ini pandai dia. Artinya pandai itu udah suka-suka hati dia aja. Yang penting dapat orderan, yang penting siap, yang penting selesai segala macam. Dia tanpa memberikan solusi kepada konsumen. Artinya itu kayak gini. Dia tanpa memberikan penjelasan bahwasanya kebutuhannya ini untuk apa, jangka panjang atau jangka pendek, terus mau satu warna atau banyak warna, mau pakai foto atau enggak. Nah, itu harus kita jelaskan kepada konsumen supaya konsumen juga paham apa yang dia sablon itu untuk apa. Oke teman-teman, mungkin itu bisa lah untuk menjawab pertanyaan teman-teman sekalian. Jadi untuk teman-teman yang belum tahu sablon Voliflex seperti apa, hasilnya seperti apa, dan sablon DTF seperti apa, nanti aku tampilkan lagi videonya di bawah ini. Oke teman-teman, disimak baik-baik supaya teman-teman sekalian bisa memahami apa yang aku jelaskan barusan ini.
Oke teman-teman, sampai jumpa dengan aku di video selanjutnya. Assalamualaikum.